Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 2 Desember 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Sambut bulan kelahiran Yesus Kristus, kelap-kelip pohon Natal hiasi Kota Ambon. Kelap-kelip lampu dari pohon Natal serta ornamennya mulai menghiasi sudut-sudut Kota Ambon. Natal dirayakan setiap 25 Desember. Namun di Kota Ambon sejak awal bulan telah dihiasi berbagai ornamen, lampu serta pohon Natal sebagai tanda sukacita warga di kota berjuluk manusia ini menjelang perayaan kelahiran Yesus Kristus. Pantauan tribunambon.com malam dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Timur, terlihat beberapa gedung gereja di pusat kota telah dihiasi ornamen Natal Jumat 2 Desember 2022. Di antaranya Gedung Gereja Maranatha yang berlokasi di Jalan Patimura, Kecamatan Sirimau. Lampu warna-warni berbentuk pohon Natal berjejer sepanjang pagar gereja yang terbentang kurang lebih 200 meter itu. Kemudian area Taman Gereja Silo dihiasi lampu-lampu. Bahkan pohon Natal setinggi 4 meter berdiri tegak tepat di sudut luar gedung gereja yang berada di Jalan Dr. Sutomo. Sementara itu di kawasan Batu Meja yakni di gedung gereja Betania, sebuah pohon Natal dibalut kain halus putih dengan mahkota bintang 5 seolah menyita perhatian setiap pengendara yang melintas di ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani. Tidak hanya gedung-gedung gereja, gedung pemerintahan pun dihiasi kelap-kelip lampu serta megahnya pohon Natal. Terpantau di Gedung Balai Kota Ambon sekitar pukul 2 waktu Indonesia Timur dini hari. Dua pohon Natal dengan gagahnya berdiri di sisi kiri kanan pintu masuk gedung. Pilar-pilar gedung pun dilingkari dengan hiasan Natal. Lampu kelap-kelip serta ornamen menambah kemewahan suasana gedung itu pada malam hari. Naik 8,07% Disnaker usul UMK Ambon jadi 2,8 juta rupiah. Upah minimum Kabupaten Kota UMK Ambon tahun 2023 diusulkan naik sebesar 8,07%. Usulan tersebut merupakan hasil sidang Dewan Pengupahan yang melibatkan sejumlah unsur mulai dari pekerja, pengusaha hingga akademisi. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Ambon, Stephen Pati mengatakan dengan kenaikan itu sehingga UMK Ambon akan menjadi Rp2.811.111 Dari kenaikan 8,07% berarti total nilai adalah Rp215.044. Lanjut dia, besaran nilai kenaikan UMK dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022, di mana kenaikan UMK mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu di daerah tersebut. Berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Ambon untuk tahun 2022, dalam rangka penetapannya UMK untuk pemberlakuannya di tahun 2023, berdasarkan hasil rapat seluruh anggota Dewan Pengupahan telah disepakati untuk UMK Kota Ambon tahun 2023 itu sebesar Rp2.811.111.32. Jadi mengalami peningkatan sebesar 8,07% atau totalnya nilai peningkatan nilainya sebesar
Rp215.044.32. Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum kuota untuk tahun 2000 yang berlakunya 2023. Di sekarang sidang Dewan Pengupahan Kota Ambon, kami telah sepakat untuk tetapkan UMK Kota Ambon sebesar itu, dan UMK ini nanti kami usulkan melalui Wali Kota Ambon, diusulkan ke Gubernur Provinsi Maluku untuk ditetapkan. Jadi yang menetapkan berdasarkan itu adalah Pak Gubernur, berdasarkan hasil usulan dari Wali Kota dengan pertimbangan rapat Dewan Pengupahan pada hari ini. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Senang akhirnya dapat sertifikat tanah, warga di Maluku berterima kasih ke pemerintah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membagikan 1.552.450 sertifikat tanah dan redistribusi tanah sebanyak 119.699 sertifikat bagi masyarakat di seluruh Indonesia termasuk Maluku secara hybrid, Kamis 1 Desember 2022 sore. Menanggapi hal itu, Yop Mustamu, salah seorang warga Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, mengaku sangat senang karena akhirnya bisa mendapat sertifikat atas hak kepemilikan lahan. Ia berterima kasih kepada Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Maluku yang dinilai telah sangat serius bekerja untuk mempersiapkan sertifikat bagi masyarakat. Hal serupa juga disampaikan penerima sertifikat tanah lainnya, Ai Palapesi. Menurutnya, dengan adanya sertifikat tanah yang diterimanya pada kantor BPN Maluku telah membuatnya sudah tidak lagi khawatir atas kepemilikan tanah yang dimiliki. Diketahui dari jutaan sertifikat tanah itu, Maluku di tahun 2022 mendapat target sebanyak 25.271 bidang yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Sekitarnya ini, hari ini kami sebagai masyarakat merasa bersyukur dan sangat senang sekali atas kebijakan pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, untuk melihat masyarakat dengan sertifikat yang telah diberikan kepada kami hari ini. Dan oleh sebab itu kami tentu menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden dengan jajarannya di pusat, tapi juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah dengan Bapak Kepala Pertanahan Kantor Wilayah juga Kota Ambon yang begitu serius bekerja dengan tanpa lelah untuk mempersiapkan sertifikat bagi masyarakat. Pemerintah sudah membantu kami untuk membuat sertifikat untuk kami yang akan datang. Jadi kami tidak perlu lagi khawatir dengan tanah yang kami miliki karena pemerintah sudah siapkan itu bagi kami. Jadi kami berterima kasih banyak dari pemerintah pusat sampai kota sampai pemerintah desa yang sudah memberikan kesempatan untuk kami menerima sertifikat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Tribuners, pagelaran seni budaya AMGPM Rehoboth 1 berlangsung meriah. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, daerah Pulau Ambon, cabang Rehoboth 1 menggelar pentas seni budaya. Pagelaran tersebut berlangsung di Gedung Christian Center, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Kamis 1 Desember 2022 malam. Dan begitu meriah dengan berbagai penampilan musik, tarian hingga flash mob. Berikut musisi lokal yang tampil, diantaranya ada Eni Parinusa, Jen Christy, DJ Kensa, Trona, Deda Sairlela, Gideon Bevers, Randi Sapulete, Marve Kaya, ada Clarita Abrahams, Lodewijk Hahuri. Juga ada persembahan flash mob dari Rehobotics, Tari Panakei, Tari Panggayo, Tari Katreji. Ada juga Tari Seka MBD, Rap, PCRC, RYC, dan tarian Amardawan serta petikan ukulele. Ketua MGPM Dapua yang diwakili Merlin Hehuat mengapresiasi cabang Rehoboth 1 karena telah menghimpun potensi di 12 ranting untuk sebuah pagelaran. Dirinya berharap agar cabang Rehoboth 1 dapat terus menjaga eksistensi yang disinergikan bersama gereja.
Selanjutnya, budaya adalah bingkai yang mempersatukan bukan hanya AMGPM, tapi seluruh lapisan masyarakat dan agama yang ada di bumi raja-raja ini. Pantauan tribunambon.com terlihat ratusan pengunjung menghadiri pagelaran tersebut. Terdapat juga stand produk UMKM potensi cabang Rehoboth 1 yang dijejerkan di sisi ruangan. Baik Tribunas, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 2 Desember 2022. Saya Tanita Petesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.